Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan belajar akan pelajaran sekolah Sabat kita. Nah, namun demikian sebelum kita akan belajar sekolah Sabat kita, saya mengundang untuk kita semuanya boleh tunduk kepala dan berdoa, memohon akan hikmat dari surga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh Kau curahkan kepada masing-masing kami, agar kami diberikan pengertian, diberikan hikmat untuk memahami segala firman Tuhan yang kami pelajari melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan kami semuanya yang akan belajar, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita memasuki akan pelajaran yang ke-9 ya dari buku pendidikan pelajaran sekolah Sabat kita triwulan ini dengan judul Gereja dan Pendidikan. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan, saudara bisa memperhatikan di dalam slide yang saya tampilkan. 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai dengan 8. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, gereja didirikan di dunia ini untuk menjadi tempat Injil diberitakan. Di dalam gereja, maka manusia belajar, ya, berdiskusi dan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Gereja harus menyediakan jam dan ruangan khusus sehingga para anggota jemaat, para anggota gereja mempunyai kesempatan untuk bertanya dan menemukan jawaban dalam pertemuan-pertemuan khusus itu. Pertemuan ini dilakukan dengan semangat yang positif. Sebagaimana ayat inti yang sudah kita baca atau ayat hafalan kita, ini harus didasari dengan keramah tamahan, penuh kasih untuk saling menolong dalam pertumbuhan iman yang digambarkan bagaimana seorang ibu mengasihi akan anaknya. Jadi gereja harus menyediakan fasilitas ini. Apa? Tempat untuk belajar, tempat untuk diskusi, menemukan jawaban-jawaban dalam kehidupan mereka. Pelajaran di hari Minggu, pendidikan Kristen yang sejati. Sebagai anggota gereja Masehi hari ke-7, kita diberkati dengan begitu banyak kebenaran yang kita terima, ya, melalui doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja kita. Seperti contoh, doktrin tentang keadaan orang mati, doktrin tentang hari Sabat, doktrin tentang 1844, doktrin tentang penghakiman, dan banyak doktrin-doktrin yang luar biasa yang sangat terang benderang sebagai firman kebenaran. Kita bersyukur. Namun ada hal yang menarik. Apa gunanya pengetahuan itu apabila kita tidak menjadi orang baik kepada orang lainnya? Memperlakukan orang lain sebagai pihak yang lebih rendah misalnya. Tidak ada gunanya. Kita sudah tahu doktrin, kita sudah tahu banyak pengetahuan kebenaran, tetapi kita masih memperlakukan orang lain seperti ada perbedaan kasta begitu ya. Tidak ada gunanya saudara sekalian. Apa maksudnya? Mari kita belajar daripada seorang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Saya berharap saudara akan membaca kisah ini secara lengkap di Alkitab saudara. Jadi, bagaimanakah corak pendidikan Kristen yang sejati itu yang bisa kita temukan dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu? Yang pertama, mendidik kita untuk tampil dengan kualitas hidup yang berbeda, yaitu ya
kita berada di atas arus kelemahan dan kejahatan manusia yang merajalela. Yang kedua, memampukan kita untuk melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka yang olehnya Kristus telah mati karena dosa-dosa mereka. Ia telah menderita di kayu salib dan membayar lunas hutang dosa mereka. Inilah pelajaran yang menarik dari kisah orang Samaria yang baik hati itu. Yang ketiga, mengarahkan kita untuk meninggikan salib. Sehingga bila mana kita memperlakukan kehidupan kita atau melakukan segala tingkah laku kita, maka kita dimampukan untuk melihat, menilai dan menghargai akan setiap manusia. Salib. Kita diarahkan ke salib. Dan yang keempat, menanamkan pada diri kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana layaknya mereka seharusnya diperlakukan. Seperti Tuhan yang melihat orang lain atau semua orang itu sangat-sangat berharga. Inilah pelajaran yang menarik dari kisah seorang Samaria yang baik hati. Kita harus mempunyai pemahaman yang baik. Kita harus mempunyai arahan yang jelas di mana kita memposisikan diri sebagai umat Allah. Pelajaran hari Senin dipanggil untuk hidup sebagai terang. Ini juga pelajaran yang sangat menarik, ya. Di tengah keadaan moral yang buruk dan kegelapan rohani, di tengah suara-suara kesakitan, penderitaan, perpisahan dan perceraian yang ada di mana-mana, Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu dengan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Lalu diberikan sedikit keterangan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara sekalian, bagaimana latar belakang situasi pada waktu itu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada mereka yang ada di sekitar itu mengatakan kamu adalah terang dunia. Latar belakangnya adalah yang pertama, mereka hidup di bawah penjajahan Roma. Masyarakat yang sangat dikuasai oleh militer, ya, walaupun tidak ada sarana telepon, komputer dan internet seperti kita sekarang ini, mereka hidup dalam ketakutan. Kapan saja nyawa mereka dapat terancam, beban hidup terasa berat. Inilah situasi yang gelap ini dan Yesus menantang mereka, kamu adalah terang dunia. Yang kedua, situasi dan latar belakangnya adalah para serdadu Roma berada di mana-mana. Mereka senantiasa mengingatkan kepada para murid-murid ini, orang-orang Israel ini atau umat-umat Tuhan ini, bahwa mereka yang membuat huru-hara akan segera disiksa, bahkan dihukum mati, disalibkan dengan tanpa mengenakan sehelai kain pun di tubuhnya. Itulah cara penyaliban Roma yang mengerikan. Di bawah kekuasaan Romawi, di bawah tekanan hidup, di bawah situasi yang sebenarnya tidak menyenangkan, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Situasi yang sangat sebenarnya tidak memungkinkan, tidak enak begitu ya. Tetapi Yesus meminta mereka untuk hidup sebagai terang yang menerangi kegelapan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mereka menjadi terang? Yaitu dengan hidup murah hati, penuh kebajikan kepada sesama, kemudian mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Dimanapun mereka berada, mereka harus menjadi pembawa damai dan bukan pembuat keributan. Inilah yang Yesus minta. Kira-kira sanggup enggak kalau itu diminta oleh Yesus kepada saya dan saudara di zaman ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka hidup terjajah secara fisik oleh bangsa Roma, tetapi mereka dituntun untuk mengekspresikan hidup yang membawa terang di tengah kegelapan yang melanda baik moral maupun rohani pada zaman itu. Pendidikan Kristen haruslah menanamkan juga ajaran kepada para murid. Untuk apa? Untuk menjadi terang di dalam dunia.
mampu membuat pilihan yang tepat dan benar, serta mampu membuat keputusan yang dapat menyatakan kenyataan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Itulah fungsi daripada pendidikan Kristen. Di hari Selasa, hidup sebagai murid-murid. Kekuatan pendidikan Kristen. Kekuatan pendidikan Kristen dimulai dengan Yesus. Sebab Yesuslah yang memanggil murid-murid. Yesuslah yang melatih mereka untuk menjalankan misi bersama dengan Dia. Yesuslah yang menyediakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kepedulian dan mengasihi orang lain. Yesuslah yang memberikan tantangan dengan visinya tentang apa yang akan terjadi kepada dunia ini apabila orang memperlakukan orang lain sebagai saudaranya sendiri. Berdasarkan Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 23, apakah pekabaran Kristus bagi para muridnya atau para pengikutnya? Saudara bisa baca selengkapnya. Yesus yang dikenal sebagai guru oleh para muridnya menghidupkan satu kehidupan yang ideal tentang kerajaan idaman yang dinyatakan dalam khotbahnya di sinagog. Pemuritan tidak boleh diremehkan karena itu adalah sebuah kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain, dan menjadi seorang murid Yesus itu bukan hanya untuk dirinya sendiri saja. Kita harus berusaha menjadikan Yesus sebagai pusat baik dalam persekutuan kita maupun dalam kebaktian kita. Yesuslah yang memanggil para lelaki, para perempuan untuk mengikutinya. Panggilan Yesus ini bersifat radikal, saudara sekalian, sehingga para pengikutnya merasa adalah lebih penting bersama dengan Yesus daripada bersama dengan orang lain atau melakukan tugas-tugas yang lain. Panggilan Yesus ini adalah panggilan yang radikal. Sebagai murid Yesus, kita bukan hanya menghargai semua orang, tetapi juga menyediakan sarana di mana orang dapat bertumbuh dan berkembang. Jadi, kita tidak hanya dipanggil untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadikan orang lain bertumbuh. Nah, itulah fungsi daripada pendidikan. Itulah maksud dan tujuan daripada visi Yesus di dalam Lukas 4, 18 dan 23. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 6, halaman 477, pena inspirasi mencatat sebagai berikut. Perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Jadi apa yang disampaikan Yesus pada zaman dahulu kala itu juga menjadi perhatian kita sekarang ini. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan. Dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Saya dan saudara dipanggil untuk rencana keselamatan bagi sesama, bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Itulah maksud dan tujuan Yesus di dalam memanggil saya dan saudara menjadi para pengikutnya, murid-muridnya. Pendidikan Kristen bukan hanya untuk memperoleh satu kehidupan, tetapi juga untuk melakukan dalam ruang lingkup kita apa yang dimintakan Yesus untuk kita lakukan. Jadi bukan saja apa yang kita terima, tetapi harus kita hidupkan. Apa itu? Mengikuti Dia dalam tindakannya, melayani mereka yang membutuhkan, serta membagikan kabar baik Injil. Jadi sebagai murid-murid kita harus mengikuti Dia, kemudian melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kita punya kabar baik. Di pelajaran hari Rabu, mencari kebenaran, seorang tokoh yang mungkin hampir kita mengenalnya, Albert Einstein, dia berkata, yang penting bukanlah berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasan sendiri untuk ada. Seseorang tidak bisa terkagum-kagum saat dia memikirkan berbagai rahasia dari kekalan, kehidupan, kehebatan struktur tubuh yang ajaib ini.
Hal ini sudah cukup bagi seseorang yang hanya mencoba memahami bagian paling kecil dari rahasia ini setiap harinya. Jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu yang suci. Apa yang dimaksudkan oleh Albert Einstein adalah kita harus terus mencari kebenaran dan mencari kebenaran. Caranya adalah bertanya. Di mana kita menemukan solusi atau jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan kita? Sebagai bagian daripada rencana keselamatan, gereja harus menyediakan solusi itu. Saudara sekalian, Alkitab penuh dengan cerita mengenai orang-orang yang sama seperti kita, yang mempunyai berbagai pertanyaan, ketakutan, pengharapan, kegembiraan. Ya, orang yang dalam caranya sendiri mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang paling sulit dalam kehidupan ini. Alkitab isinya adalah orang-orang yang penuh dengan persoalan dan bertanya. Baik bertanya kepada Nabi, baik bertanya langsung kepada Tuhan. Dan kita juga demikian, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita perlu bertanya kepada Alkitab. Kalau demikian, apa kata Alkitab mengenai mereka yang mencari kebenaran? Ada 5 alasan. Yang pertama, bahwa kebenaran tidak pernah tersembunyi bagi orang yang dengan segenap hati mencarinya. Yeremia 29 ayat 13, Matius 7 ayat 7. Yang kedua, Tuhan yang menciptakan manusia dan menentukan musim-musim dan batas-batas dapat dijangkau oleh manusia karena ia dekat dengan kita yang mencarinya. Tuhan sangat dekat kalau kita mau cari. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan 27. Yang ketiga, kita dapat mengalami perjalanan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama mencari kebenaran itu. Dan Tuhan akan menuntun kita, saudara. Ya, Mazmur 25 ayat 5. Yang keempat, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam mencari kebenaran. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat menemukan kebenaran di luar Alkitab. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah telah menempatkan di dalam hati dan pikiran manusia satu rasa masa lalu dan masa depan. Sebagai manusia, kita dapat memikirkan mengenai apa yang dinamakan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan ini ya sangat besar, dan paling besar adalah mengenai hidup dan keberadaan kita secara umum. Disinilah pendidikan Kristen berperan menolong kita dalam menunjukkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan besar dalam hidup kita berdasarkan firman Allah atau Alkitab. Kenapa? Karena di luar firman Allah, di luar Alkitab, kita tidak menemukan kebenaran. Membagikan kehidupan, Kamis 26 November 2020. Gereja dan komunitas umat percaya di zaman Perjanjian Baru awalnya dibentuk di rumah-rumah orang percaya. Nah, komunitas itu bertemu dalam kelompok kecil. Mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka merayakan perjamuan Tuhan, mereka belajar dan berbagi mengenai Yesus satu sama lain. Dan dari komunitas ini kemudian juga terbentuklah sekolah-sekolah gereja di mana anggota-anggota baru dituntun untuk mengenal Alkitab serta hidup baru di dalam Yesus. Dengan kata lain, saudara sekalian, bahwa tujuan daripada kelompok-kelompok ini dibentuk adalah belajar. Bagi mereka yang sudah pintar, memahami, maka menuntun bagi mereka yang belum mengerti, yang tidak pintar. Itulah gereja. Nah, apa manfaat dari dibentuknya komunitas atau kelompok umat percaya dan aktivitasnya pada saat itu? Yang pertama, kita bisa menyanyi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa lebih sering dan saling mendoakan. Kita bisa lebih sering saling memperdulikan dan lebih berbelas kasihan. Dan kemudian apabila kita mendengar seseorang bersaksi tentang kebaikan Allah, kita bisa merasakan baiknya Allah itu bagi kita. Dan selanjutnya apabila kita mendengar ada yang bergumul dan terluka, terbeban berat, kita ikut dalam menguatkan. Kita juga merasakan kesembuhan ilahi itu di dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengalami satu kerinduan yang diperbaharui untuk menjadi alat bagi anugerah dan kesembuhannya. Saat ini kita hidup di mana kehancuran komunitas dalam masyarakat. Orang sudah maunya hidup sendiri, saudara. Kalau perlu tidak usah ada tetangga. Mungkin seperti itu ya. Karena terlalu sibuk, karena mementingkan diri.
Tetapi saudara, kita hidup di zaman di mana pemahaman Alkitab mengenai gereja semakin kurang. Orang enggak tertarik lagi datang ke gereja. Apalagi ini musim-musim pandemi. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8 ayat hafalan kita, Injil Allah adalah kuasa dari salib, kuasa kebangkitan Yesus dan janji akan kedatangannya. Tidak ada berita yang lebih baik di seluruh dunia selain Injil. Dan untuk itulah Paulus menghabiskan sepanjang hidupnya dengan tantangan berbagai kisah tentang Yesus dan integritas dan komitmennya yang sangat besar. Gereja dan sekolah haruslah mengambil peran untuk membuat jelas bagaimana memahami Injil dengan lebih baik melalui kehidupan kita. Mengapa peran ini penting? Bahwa orang-orang akan memperhatikan dengan seksama untuk melihat apakah kehidupan kita menggambarkan pesan anugerah yang terdapat dalam Alkitab. Kesaksian seperti apakah yang sedang kita tampilkan pada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, gereja didirikan di dunia ini untuk menjadi tempat Injil diberitakan. Oleh karena itu, yang kedua, di dalam gereja maka manusia belajar, berdiskusi, dan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan kehidupan dapat ditemukan jawabannya melalui Alkitab. Dan yang keempat, Alkitab itu sendiri adalah kebenaran. Satu-satunya solusi untuk setiap persoalan hidup kita. Yang kelima, umat-umat Tuhan berkewajiban untuk membagikan Injil kebenaran itu melalui kehidupannya. Semoga ini bisa kita mengerti, menjadi referensi dari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita boleh bertumbuh. Dan segala maksud dan tujuan Tuhan untuk umat-umatnya membagikan visi kebenaran ini kepada orang lain, sehingga fungsi kita berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, terima kasih berikan kepada kami roh, hikmat, akal budi, pengertian, sehingga bukan saja pengetahuan yang kami terima, melainkan kami boleh menjadi agen rencana keselamatan Tuhan. Kami boleh membagikannya bagi orang lain dengan lemah lembut, menuntun mereka kepada kebenaran Alkitab dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita semakin diberkati dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Bila mana saudara menemukan berkat di dalam pelajaran ini, bagikan video ini. Tuhan memberkati. Selamat Sabat.